Safitri sudah kembali ke pondokan? Apa, Pak? Sudah kembali ke pondokan atau masih di rumah? Udah ada di sekolah, tapi lagi masih belajar. Oh, sudah di sekolah ya? Baik. Oh, baik. Baik, 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 baik. Teman-teman yang lain juga masih belajar? Masih belajar ya? Ini pelajaran terakhir dari sekolah, Pak. Oke, oke.
Selesai, Savitri? Ya Kak, baru selesai Kak. Assalamualaikum, welcome. Alvina. Waalaikumsalam, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome. Assalamualaikum, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Farsha. Assalamualaikum warahmatullahi Mister. How are you, Mister? Fine. As you see, thank you. And you, sir? Baik. We start by Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berkahilah kami dengan pemahaman. Hari ini kita akan lanjutkan ya ke paket keempat untuk hari ini ya. Kita coba diskusikan dulu pembahasan kita. Will be on parallelism and conjunctions. Ya, sebenarnya keduanya ini saling berkaitan ya satu sama lain antara parallelism dan juga conjunctions. Yeah, while waiting for others, we are going to start. A second. Nah, ada yang ingin membantu kakak membaca? Savitri atau Alviena? Ada. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fine, everyone. Once again, gotta tell you that our discussion today will be on parallel structure and conjunctions. So both are related one to another. Ya, ada yang bisa bantu kakak untuk bacakan yang ini yang parallel structure ya, silakan. Mau Savitri ataupun Alviana tadi yang datang terlebih dahulu ya, silakan.
Mas Fitri, boleh? Atau siapa? Alviana? Vienna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. How many Aisyah are you? Ada berapa Aisyah ini? Ada beberapa. Baik. Siap, Uma? Suara kakak terdengar dengan baik? Coba cek air flash ya. Suara kakak dengar? Safitri? Iya, Kak. Terdengar ya? Kakak ya? Iya, Kak. Oke, baik. Bisa bantu kakak baca ya, Safitri ya? Insya Allah, Kak. Baik. Ya, ini yang pertama. Bahasan kita yang pertama tentang parallel structure. Ya, which is means. Bantu kakak baca ya. Safitri ya. Yang not paralel, Kak. Ya, yang paralel ya. Parallel structure. Maaf, Kak. Yang not paralel kan? Ya, yang paralel ya. Ellen likes hiking the radio and to attack after the nap. Yang di layar terlihat nggak, Safitri? Terlihat, Kak. Oke, ya. Yang paralelnya Ellen likes hiking, attending the radio and taking after the naps. Coba sebentar. Kakak ulangi ini ya. Kakak ulangi screen-nya. Nah, seperti ini terlihat, Safitri? Terlihat, Kak. Baik. Ya, yang parallel structure adds both cloud and clarity to your writing. Parallel structure adds both cloud and clarity to your writing. When you use parallel structure, you increase the readability of your writing by creating word patterns readers can follow easily. Understanding. Ya, get what you read. Ya, lanjut.
Lanjut, Kak. Understanding? Ya, dilanjutkan. Understanding parallel structure. Parallel structure also called parallelism is the repetition of a chosen grammatical form within a sentence. By making each compared item or idea in your sentence follow the same grammatical pattern. You create a parallel construction. Example-nya juga dibaca. Ya. Example, not parallel. Ellen likes hiking the rodeo and to take afternoon naps. Parallel, Ellen likes hiking, attending the rodeo and taking afternoon naps. Or Ellen likes to hike, attend the rodeo and take afternoon naps. Ya, that's it ya. Sampai situ dulu. Nah, ini ya. Ini what is called by parallelism ya, yang disebut dengan paralelisme ya. Jadi supaya membuat si pembaca itu lebih mudah untuk mengartikan apa yang sedang statement yang sedang ditulis, yang sedang disampaikan, maka hendaknya bagian-bagian dari kalimat itu harus paralel ya. Nah, seperti tadi yang what your friends just read ya, yang baru saya dibaca tadi oleh salah satu teman kita, Safitri ya. Nah, di sini parallel structure also called parallelism ya, atau disebut juga dengan parallelism is the repetition, katanya ya, pengulangan ya, repetition of a chosen grammatical form ya, dari bentuk gramatikal yang dipilih within a sentence ya, dalam sebuah within a sentence, dalam sebuah kalimat ya. By making each compared item or idea in your sentence follow the same grammatical pattern. Ya, ini adalah intinya ya. Jadi setiap bagian-bagiannya itu memiliki rumusan gramatikal yang sama ya. You create a parallel constructions ya. Nah, ini yang misal dari contoh dari yang tidak paralel itu katanya Ellen likes hiking. Nah, ya. Kemudian the rodeo and to take afternoon. Nah, ini berbeda, ini tidak paralel ya. Nah, it's not paralel. Ini tidak paralel. Kenapa? Karena yang di pertama hiking ini kita gunakan sebutannya dengan apa itu? Kata kerja plus ing. Dengan kalau dia berfungsi sebagai kata benda, maka dia menjadi apa kita sebut kata kerja plus ing. Kalau dia berfungsi sebagai kata benda, kita sebut dengan swimming, listening, reading, ya itu menjadi apa? Kalau kata kerja plus ing disebut dengan yang berfungsi sebagai kata benda. Gerund, ya, we call it by gerund. Ya, setelah kata kerja likes, kemudian ada hiking, ada kata kerja tambah ing, itu ada gerund ya. Oke, kemudian ada diikuti dengan kata benda ini the rodeo. Nah, itu sudah tidak paralel ya. Kemudian ditambah lagi ada to infinitive di sini ya, to take and to take afternoon nap. Nah, ya. Nah, ini sudah tidak paralel. Jadi ada tiga bentukan gramatikal yang berbeda dalam satu kalimat ya. Ini tidak paralel ya. Kalau seandainya kita ingin merubahnya menjadi paralel, itu kita punya kalimat pertama ada Ellen likes hiking ya. Kita gunakan hiking, kemudian attending ya, and taking. Ya, hiking, attending, and taking. Nah, semuanya itu paralel ya. Semuanya kita menggunakan apa?
diawali dengan gerund, semuanya sama ya. Kata kerjanya ditambahkan ing, seperti itu. Atau kita mau pakai semuanya pakai infinitive, kata kerja dasar ya. Setelah itu ya, on the example we've got punya contoh, Ellen likes to hike, attend gitu ya, hike, attend the rodeo, and take afternoon nap. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sampai sini oke ya. Jadi dalam satu kalimat pilihannya itu memang kita harus untuk supaya membuat ini ya, membuat si pembaca itu mudah memahami ya, maka kita harus menggunakan atau kita harus memastikan apa yang kita tulis itu harus paralel. Kalau seandainya ada beberapa ya, kita ada beberapa yang ingin dibahas, ya ada beberapa sub yang ingin kita bahas, maka pastikan itu semua disebutkan secara paralel atau dalam pattern, dalam grammatical pattern yang sama. Seperti itu ya. Kak, Ya. jadi kalau paralel itu kayak lebih dijelasin gitu ya maksudnya? Gimana? Kalau paralel itu lebih dijelasin gitu, maksudnya bukan cuman the rodeo tapi ngapain the rodeo gitu. Second, sebentar nih, kakak mau accept dulu sebentar ya, Uma ya. Ini ada teman kita yang datang beberapa ya. Kakak ulangi sekali lagi. Ya. Baik, kakak ulangi ya, Uma ya. Nah, yang disebut dengan paralel dalam satu kalimat, ya dari contohnya aja Uma ya, dari contoh yang tidak paralel yang pertama. Di situ kan contohnya apa? Ellen likes hiking. Kemudian setelah koma ada the rodeo, itu adalah kata hiking itu gerund ya, meskipun dia kata benda dia dibentuk dari kata kerja. Hiking. Kalau seandainya ingin dibuat paralel ya harusnya tadi attending gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ini bentukan gramatikal yang berbeda di yang paling belakang tuh, setelah conjunction and itu diikuti oleh to take afternoon naps, maka ini tidak paralel. Padahal dalam satu kalimat yang sama dan detail atau ini disatukan dengan satu conjunction yang sama and di sana ya. Seperti itu Uma ya. Jadi hiking, the rodeo, and to take after naps ini dikatakan tidak paralel. Ya. Tapi apa kita ingin, bagaimana seandainya kita ingin membuat dia jadi paralel, maka kita harus cari bentukan struktur gramatika yang sama. Ya, contohnya itu Ellen, ya contoh yang di bawah yang paralel ya. Ellen likes hiking, ya. Kemudian setelah komanya attending, nah kan jadi paralel ya, attending the rodeo and taking afternoon nap. Atau kita ingin merubahnya menjadi bentuk yang lain, gramatika yang lain, contohnya adalah Ellen likes to hike. Ya, jadi setelah to itu kan harus kata kerja dasar ya, like to hike, setelah koma attend, kata kerja dasar juga ya. Attend the rodeo and take afternoon naps. Bisa dipahami, Uma? Bisa, Kak. Ada lagi? Ada yang belum jelas? Atau yang lain yang ingin bertanya?
Ellen likes to hike, attend the rodeo, and take afternoon naps. Itu juga paralel kan? Paralel, ya itu semuanya kata kerja ya. Semuanya Oh, paralel berarti ya. Hike, bisa pakai verb satu ya. atau enggak ing gitu ya? Ya boleh. Lebih itu simpelnya ya, boleh seperti itulah. Tapi nanti kalau saya hanya menyimpulkannya seperti itu, nanti pasti ada benturan nanti ya. Begini aja menyimpulkannya. Pokoknya semuanya harus sama, bentukannya harus sama. Kalau mau kata benda ya, atau mau dibikin noun phrase, frasa kata benda atau kata benda ya, seperti hiking, attending the rodeo, and taking afternoon naps, itu kan semuanya sama-sama menggunakan kata kerja yang berbentuk ing gitu ya, atau kita namakan gerund. Sebenarnya dia berfungsi sebagai kata benda seperti itu ya. Nah, meskipun dia berbeda ya, hiking itu kan dia berdiri sendiri ya, tidak ada yang menemani, hiking saja. Kemudian attending the rodeo, ada yang menemaninya, the rodeo ya. Jadi ini namanya meskipun dia berbeda secara bentuk, tapi bentukan kata kerja sama, kata kerja yang ditambahkan ing gitu ya. Meskipun dia secara gramatikal itu berbeda ya, attending the rodeo itu disebut dengan frasa ya, native phrase. Kalau kemudian taking afternoon nap juga masuk pada frasa phrase, tapi bentukannya sama, dia dibentuk dari kata kerja yang ditambahkan ing seperti itu ya. Atau kata kerja dasar karena memang setelah itu yang di bawahnya ya, to hike dasar ya, attend and take afternoon nap seperti itu kira-kira ya. Uma dan teman-teman yang lainnya. Oke, makasih Kak. Oke, we go on ya. Kita nanti sambil berjalan ya. Sambil berjalan kita ketemu dengan contoh-contoh yang berbeda ya. Nah, siapa Uma sekarang mau bantu kakak baca? Yang mana Kak? Atau Vienna? Ini nih, yang ini nih, Uma ya, boleh. Silakan. Yang using parallel structure with coordinating conjunction. Using parallel structure with coordinating conjunctions. When you connect two or more clauses or phrases with a coordinating conjunction, for, and, nor, but, or, yet, or so, use parallel structure. Example, not parallel, my best friend took me dancing and to a show. Example for parallel, my best friend took me to a dance and a show. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan apa? Get what you read? Do you get what you read? Uma, paham ya yang buat saya kamu baca ya? Ya. Ya. Jadi what are coordinating conjunctions? Apa saja coordinating conjunctions? Yang disebut apa saja? Ya. For, ya. For, nor, but, or, yet, so, gitu ya. Nah, oke. Ini fungsinya ya untuk for, nor, but, or, yet, or, so. Itu yang pertama, fungsinya adalah menyatukan dua klausa ya. Yang kedua itu menyatukan dua frasa. Yang ketiga menyatukan kata ya. Baik itu kata kerja dengan kata kerja, kata benda dengan kata benda, atau kata sifat dengan kata sifat. Itu adalah fungsi dari coordinating conjunction. Ya, kakak ulang sekali lagi. Coordinating conjunctions fungsinya paling tidak itu ada 3. Yang pertama menyatukan dua kalimat atau dua klausa. Ya, kalau dua klausa berarti harus gimana? Subject verb, koma, coordinating conjunction, subject verb, gitu ya. Jadi ada dua kalimat yang disatukan oleh coordinating conjunction, ya. Ada dua kalimat inti yang disatukan dengan coordinating conjunction. Itu seandainya menyatukan dua clause atau menyatukan dua frasa. Ya, dua frasa itu frasa adalah gabungan kata ya, dua gabungan kata yang disatukan oleh coordinating conjunction, dua atau lebih ya. Kemudian dua kata juga bisa disatukan oleh coordinating conjunction ya. Contohnya itu tuh ya, contohnya yang ada di sini ya, yang on the example we've got
Ya. My best friend took me dancing and to a show. Tidak paralel. Took me dancing and to a show. Ya, it's not parallel. Ini dua kata yang disatukan oleh apa? Oleh coordinating conjunction. Apa di sini kita ketemu coordinating conjunctionnya? And. Ya. Kalau mau menggunakan and, karena and fungsinya sebagai coordinating conjunction yang bisa menyatukan dua kata, ya, berarti dua kata harus sama gitu ya. Kata benda ya dengan kata benda, kata sifat ya dengan kata sifat, kata kerja ya dengan kata kerja disatukannya seperti itu ya. Maka untuk membuatnya menjadi paralel, ya, took me to a dance and ya and a show. Nah, ini baru paralel. Nah, ini contoh dari coordinating conjunction menyatukan dua kata, ya, yaitu keduanya adalah kata benda. Sampai sini bisa dipahami? Nanti ada lagi coordinating conjunction menyatukan dua frasa, ya, dua kalimat atau dua klausa, two clauses or two phrases, ya. Nanti kakak berikan contohnya. Oke, sampai sini paham ya, Uma ya, dan teman-teman ya. Ya, Kak. Baik, ya, we go on. Kita lanjutkan ya dengan correlative with correlative conjunctions ya. Correlative conjunctions apa sih correlative conjunctions? Nah, itu ya, atau sebutan lainnya adalah paired conjunctions ya. Dua kata penghubung yang kembar gitu ya. So, ini kakak langsung aja bantu baca ya. When you connect two clauses ya, ketika kamu menyatukan dua kalimat ya, two clauses, dua kalimat ya, or phrases atau frasa with a correlative conjunctions ya, dengan apa? Correlative conjunction itu apa saja? Ada not only dengan but also ya, either pasangannya dengan or ya, neither dengan nor, if dengan then dan yang lainnya ya. Ada lagi satu apa? Not only but also, either or, neither nor, both and ya, both dengan and. Itu disebut dengan correlative conjunctions. Maka harus paralel. Ya, harus paralel. On the example, we've got my dog not only likes to play fetch but also chess cards. Ini tidak paralel ya. My dog not only likes to play fetch but also chess cards. Nah, setelah not only-nya itu ada kata kerja likes, maka harus setelah but also-nya juga harus ada likes juga gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuatnya menjadi paralel, nah itu kita punya contoh my dog. Nah, ini yang paralel ya. Yang paralel itu my dog likes not only to play. Ya, setelah not only kan to play fetch, but also to chess card. Begitu ya? Atau tadi yang atas, my dog not only likes to play fetch, but he also likes to chess cards. Nah, ini baru paralel. Seperti ya. Setelah not only ya, setelah but also itu sama. Ya, bentukan patternnya ya. Kata kerja kata benda ya kata benda, seperti itu ya. Atau kalimat ya kalimat, frasa ya frasa. Sampai sini oke? Oke, Kak. Oke, thank you Alviana. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan with phrases ya, or clauses of comparison ya. Dengan frasa-frasa atau klausa dari perbandingan ya. So, when you connect two clauses or phrases, nah, garis bawahi yang harus kita jadikan catatan itu ada dua ya. Ketika kita menyatukan two clauses, dua kalimat or phrases atau frasa ya, with a word of comparison ya, dengan sebuah kata yang membandingkan ya, seperti then atau as di sini ya, then as ya, use parallel structure
ya kita juga harus menggunakan parallel structure. Ya, oke, strukturnya harus sama, harus paralel. Ya, on the example we've got I would rather pay. Setelah would rather pay for my education than financial aid. Ini tidak paralel. Yang depannya pay, yang belakangnya tahu-tahu kata benda ya. Setelah then itu ada financial aid. Nah, bagaimana cara membuat paralelnya? Kita punya kalau yang kedua ya. I would rather pay for my education than receive financial aid. Ya, jadi seperti dengan S atau dengan then, maka kita gunakan parallel structure. Jadi setelah then-nya itu harus sama dengan yang di depan ya. Yang di setelah rather ya, setelah would rather kita punya kata kerja pay, maka yang belakangnya juga setelah then-nya itu harus sama, harus kata kerja juga ya. Seperti itu ya. Alviana, Uma, Safitri, and dia. Ya, teman-teman ya. And when you are comparing items in a list, use parallel structure. Ya, ketika kamu membandingkan beberapa item di sebuah list, ya, maka gunakan juga parallel structure. Ya. On the example we've got, yeah, John Taylor Gatto criticized public schools because they are compulsory, katanya ya, funded by government and destroy students' humanity. Nah ini yang pertamanya are compulsory, kemudian ada funded by government, ya adjective, and destroy ini kata kerja ya. Ini tidak paralel ya. Bagaimana kita membuatnya menjadi paralel? Nah ini we've got John Taylor Gatto criticized public school because they are compulsory. Government funded, ya adjective. Compulsory adjective, government funded adjective, and normalizing, ya. And normalizing itu juga adjective. Tiga adjektif yang disatukan dalam satu kalimat gitu ya. Atau John Taylor Gatto criticized public schools because they require students to attend, receive money from the government and destroy students' humanity. Jadi ada 3 kata kerja ya. Listnya tuh 3 kata kerja. Kalau tadi yang atas listnya 3 adjektif. Yang bawah itu 3 kata kerja yang semuanya itu paralel ya. 1, 2, 3. Seperti itu ya. That's parallelism. Ada yang sampai sini? Vienna, Savitri, banyak sekali ini ya. Kiara, Aisyah, and others. Berlian, Shiva, Indah, Kurati, Krista, ada yang kan? Sampai sini? A parallel structure. Yeah, we go on exercise. Nanti exercise langsung ke sana aja ya. Parallel and conjunctions ini ya. Parallel and conjunctions. Kita langsung buka itunya ya. Kita langsung buka bahasan kita hari ini itu. Second.
Okay, let's start. Boleh, Uma. Number one. Which is going number one, Uma? My neighbor's children like hiking and all activities on it, such as walking, running, climbing, setting a tent. And cooking. And cooking. Yeah, we can easily identify that what are parallel before, ya, yang sudah paralel sebelumnya itu kita punya apa saja tadi? Saja walking, ya, we've got walking, running, climbing, setting a tent, and we can easily identify answer A is the exact answer, ya, to make it parallel, ya, untuk membuatnya menjadi kalimat yang paralel, ya. Ini list ini ya, list yang kita sebutkan harus paralel katanya. Ya. Oke, thank you, Ma'am. Vienna, which is going for number 2? Ini oke ya, jadi teman-teman ya. Ya, jawaban nomor 1 itu A ya, answer A is the best answer for number 1 ya. Boleh Vienna, silakan. Number 2. The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and blah, blah, blah. Oh, jawab juga. Ya, jawab juga ya. B. Bravo. Ya, Yes. itu paralel dengan yang mana? Paralel dengan yang Paralel dengan yang poor student. Poor student because he waited tadi ya, yang pertama ya. Because he waited until the last minute to study for the exam. Kemudian ada apa lagi? Completed his lab problems in a careless manner. And harusnya kata kerja juga ya. Kata yang tepat ini adalah yang lack ya. Motivation and lack motivation. So answer B ya, supaya menjadi paralel. Seperti itu ya, Vienna ya. Okay. Okay, so others? Ini oke ya, nomor 2 ya. Answer B is the best answer for number 2. Well, dia deh. Siapa nih? Yang membantu kakak ini nomor 3. Mau coba nomor 3 boleh? Herpasya. Oh, ya, Kiara. Oh, ada. Oke, baik. Herpasya ya. Nomor 3 Herpasya. Soalnya di mana ya? Ini boleh dibaca? Boleh dibaca oleh Herpasya. Dibaca dulu soalnya yang nomor 3. The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and
Ya, supaya paralel. Supaya paralel katanya Harfasya ya. Kata mana yang membuatnya menjadi paralel ya? Di sini kan kata kerjanya right. Maka kita butuh apa untuk memodifikasi kata kerja? Kita butuh yang namanya kata keterangan atau we call it in English apa? Adverb ya. We call it adverb. Do we find adverb? Apakah kita menemukan adverb di sini? Ada ya, yaitu apa? Ini kita punya adverb of manner quickly di sini ya. The quickly and accurately yang kedua. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini ya, dengan dua struktur gramatika yang sama, yaitu dua-duanya adverb, maka kita bisa pastikan setelah conjunction and ya, setelah conjunction and maka itu juga harus adverb of manner juga sama gitu ya. So, ya, the only adverb of manner on the answers itu adalah answer mana? Yang I, Kak. Iya, begitu ya, Herfasya ya. Yang thoroughly ya, yang thoroughly. Ini adalah the only adverb of manner on the answers ya. Jadi identifikasinya lebih mudah seperti itu ya. Kita cari satu struktur gramatika yang di koma, kemudian ada conjunction-nya ya. Maka yang kosong itu harus sama atau harus paralel dengan yang sudah ada. Seperti itu ya. Questions for number 3, everyone? Have you got any? So I don't think you find it difficult for number 3. We go on number 4. We go on number 4. Siapa nih? Siapa nomor 4? Shiva, are you there, Shiva? Shiva Auralia. Shiva. Or Kiara. Kiara bisa respon, kakak? Mau coba nomor 4? Or Berlian? Coba goes back to Safitri. Safitri coba nomor 4 ya, Safitri ya. Silakan Safitri. Number 4 is yours. The coach? The coach told the player that they should not eat too much And Eka should do some warm up. yang A. Oke, kita analisa. Ini kakak perkecil lagi supaya jawaban yang E-nya gue terlihat ya. Ya. Tadi ada suara siapa ya? Ada yang angkat tangan atau? Okay, everyone. Yeah, the coach told the players that they should get a lot of sleep. Yeah, that they should not eat too much. And, nah ini harusnya sudah bisa sudah bisa dianalisa ya. Bahwasanya di sini yang ada pengulangan adalah dari that-nya. That they should get a lot of sleep,
Kemudian ada lagi that they should not eat too much, gitu ya. Nah, maka kita bisa pastikan yang harus lengkap juga ya, yang sama ya, supaya paralel harus ada that they should, ya, that they should. Yang ada that-nya itu yang lengkap itu hanya yang delta ya, Safitri ya. That they should do some warm-up exercise before the game, gitu ya. Jadi semuanya paralel ya, dari mulai awal they should get a lot of sleep, kemudian koma, setelah itu ada lagi that day. Nah ini sudah mengindikasikan bahwasanya yang selanjutnya atau yang ada yang datang ya, yang datang setelah conjunction and ya, maka yang datang setelah conjunction and ini harus strukturnya sama ya, terdiri dari konektor, subjek dan kata kerja, begitu ya. So answer D is the exact answer for number 4. All right, we go on. Number 5. Who else? Siapa lagi? Nomor 5, boleh. Nomor 5. Have we got? Yeah. Come back, Davina. Mau coba nomor 5? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Number 5, boleh deh yang sedang aktif. Siapa ini? Uma, boleh Uma, goes back to you Uma, mewakili teman-teman yang lain. Number 5, Uma. Number 5, the salesman expected that he would present his product at the meeting, that there would be time for him to show his slide presentation, and In your view, Uma, which one is the best answer? For number 5, which one is? that prospective buyers D, would ask him ya, questions. Oke, karena ini sifatnya memang masih predictions, ya. Oke, begitu ya. The salesman expected that he would. Nah, kita samakan aja semua gitu ya. Jadi in parallel ya, that he would present his product, ya. Itu yang pertama ya. At the meeting, kemudian that there would be time for him. Ya, ini yang di-expect ya. Berarti kenyataannya adalah tidak ya. For him to show his slide presentation, ya berarti itu nggak ada. And that prospective buyers would ask him question, ini juga berarti tidak ada ya. Okay, so itu baru paralel ya. Thank you Uma. Ya, so answer D ya. Answer D for number 5. D for number 5. Vienna. Would you please go in for number 6, Vienna?
Oh, Vienna sedang ada. Kiara aja deh, Kiara. Kiara kakak belum dengar suaranya hari ini. Kiara. Kiara. Iya, Kak. Baik ya. Coba, would you please try in number 6? Ya. The dictionary can be used to find this word meanings, pronunciations, correct spellings, and B. Bravo or Delta? Ya, kalau kita analisa sama-sama ya. Baik, kita analisa sama-sama. Yang paralel itu yang mana? The dictionary katanya ya, kamus ini can be used, dapat gunakan to find, untuk menemukan this ya. Apa saja itu? To find this-nya itu apa saja? Nah, ini disebutkan listnya ya. Yang pertama adalah word meanings, makna dari kata-kata gitu ya. Makna-makna dari kata ya. Itu adalah kata benda ya, word meaning kata benda. Kemudian pronunciation, ini pengucapan, itu juga kata benda. Correct spellings, itu juga kata benda ya. Maka kita butuh kata benda saja ya, Kiara ya. Yang kata benda berarti yang tidak berupa kalimat gitu ya, atau tidak berupa frasa. Kata benda plek gitu. Satu kata benda adalah yang mana berarti, Kiara? Kalau jawabannya itu kan looking up irregular verbs, ini disebut dengan frasa ya. Look up irregular verbs, ini kalimat tidak sempurna. Kemudian to look up irregular verbs, yang di atasnya itu kita cuma punya kata benda saja ya. Dan that irregular verbs to be look up ini adalah klausa atau kalimat sub clause ini ya. Kalimat yang belum sempurna ya. Nah, yang satu-satunya kata benda dari jawaban nomor 6 itu adalah answer E ya. Irregular verbs ya, to make it parallel ya, untuk membuatnya menjadi paralel. Jawaban yang tepat adalah answer E ya, irregular verbs. Jadi dia paralel dengan word meanings, pronunciations, correct spellings, and irregular verbs. Oke ya. Ini ya untuk nomor 6 ya. Easy ya. We go on. Number 7. Number 7. Number 7. Berlian. Can I hear you? Berlian. Berlian Saubani. Atau Davina Rizkika? Yes, Kak. Baik ya. Nomor berapa tadi? Number 7 ya. Which is trying, dicoba ya, Davina ya. Inspired by the recent natural disaster, yang E, Kak. Yang E itu the result is the composition of sad and sentimental songs ya. Oke. The result is the compositions of sad and sentimental song katanya ya. Ya,
Ini asli kalimatnya seperti ini. Asli kalimatnya adalah akan langsung ke jawabannya ya. Asli kalimatnya adalah ada karena yang inspired by the recent natural disasters itu tidak ada subjek. Tiba-tiba inspired. Ya. Ini aslinya adalah yang depannya who was inspired. Aslinya seperti itu. Kalimatnya ya, who was inspired. Yang inspired di depan ini aslinya ada who sama was-nya, tapi itu hilang. Ya. Nah, asli kalimatnya seperti ini. Kakak langsung garis bawahi yang jawabannya ya. Aslinya adalah composers. Ya, composers, para composers. Gitu ya. Kakak. Composers who were inspired by the recent natural disasters. Gitu ya. Yang terinspirasi dengan natural disaster yang pada saat itu terjadi, gitu ya, memproduksi, produced, baru diikuti oleh produced, sad and sentimental songs. Bisa dipahami? Ya, asli kalimatnya adalah composers who were inspired by the recent natural disasters produced, itu baru kata kerja di sana ya, produced sad and sentimental song. Ada yang ingin tanyakan untuk nomor 7? Silakan. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu dengan jenis yang seperti ini, nah yang dicari adalah subjeknya dulu ya. Kalau seandainya tidak ada subjek di kalimat depan, ya, jadi kalimat depan itu bukanlah kalimat sempurna, melainkan itu hanyalah klausa adjektif yang di-reduced, ya, yang dikurangi, gitu ya. Nah, sifatnya itu dia pasti menerangi subjeknya, maka harus dicari subjek intinya. Ya, yang melakukan satu aktivitas itu siapa di sini subjeknya gitu ya. Kebetulan di sini kita ada jawaban composers pasti di sini ya yang memudahkan kita ya. Composers who were inspired by the recent natural disasters produced sad and sentimental song. Seperti itu ya. Oke, yang jenis yang nomor 7 nanti kita perdalam lagi ya. Untuk yang jenis nomor 7, ini kakak garis bawahi, kita perdalam lagi background knowledge-nya ya. Yang ini kakak yang biru ya, nomor 7. Ya, kita lanjut ke yang nomor 8 ya, number 8. Siapa yang mau coba yang nomor 8?
Ya, yang mau mencoba nomor 8 boleh? Siapa ini? Welcome back, Frista. Safitri, boleh dicoba yang nomor 8? There was an earthquake in my hometown last year. It was one, but I could feel the ground, blah blah blah, for about a minute. Ya, ground. Ya, feel. I could feel the ground. Ini harusnya bergoyang atau digoyangkan? Atau goyang? Yang E, Kak. Yang A ya. Oke. Yang A ini bergoyang. Ya, shaking. Ya, very good. Answer A is the best answer for this number ya, for number 8. The ground shaking. Ya, kalau shaken berarti ada yang menggoyangnya gitu ya. Nah, kemudian to shake. Ya, to be shaken and shook ya. Shake is the best answer for number A. Uma, which is going for number 9, Uma. Having been bribed by the rich businessman. B. Bravo. Yeah. Ya. Oke. Jadi asli kalimat gimana? Uma? Having been bribed by the rich businessman, the judge released the businessman from all charges. Alright, asli kalimatnya itu? Asli kalimatnya seperti? Jadi jawabannya yang B ya? Ya, jawabannya yang B. Memang jawabannya yang B, betul ya. Answer B is the best answer for number 9. Ya, asli kalimatnya ya itu adalah the judge. Ya, jadi yang harus dicari kalau seandainya ada subjek yang hilang pada kalimat pertama, yang harus dicari adalah subjeknya yang mana gitu ya. Maka kita harus cari subjek. Sebenarnya ini subjeknya apa gitu ya. Maka subjeknya adalah kita indikasikan misalnya the judge gitu ya. The judge who have been bribed gitu ya aslinya ya. Who have been bribed by the rich businessman ya, yang diancam
oleh pebisnis kaya gitu ya. Nah, baru langsung diikuti oleh kata kerja freed ya. Ini sama dengan nomor 6 tadi ya. Diikuti oleh kata kerja freed. The businessman freed the businessman from all charges. Ya, freed the businessman from all charges ya. Itu membebaskan businessman tersebut dari denda-denda yang ada gitu ya. From all charges. Jadi asli kalimatnya adalah the judge who had been bribed by the rich businessman freed the businessman from all charges. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini ya, kita harus indikasikan yang mana dulu subjeknya. Kan kalau ada yang tiba-tiba having been seperti itu ya, atau tadi di nomor berapa? Di nomor 7 ya, inspired by the natural disasters. Ini kan tidak ada subjeknya ya. Jadi yang harus kita cari pertama adalah subjeknya yang mana ya. Ini kakak tandakan kembali jenisnya ya. Ya yang harus dikasih atau background lagi ya, harus ditambah lagi background untuk menjawab yang ini ya. Okay, that's number 9 and then let's go on number 10. Siapa? Silakan nomor 10 yang mau coba. Welcome back. Vienna. Boleh coba Vienna. Number 10 Vienna. Even though the speaker had been reminded that his time was up, blah blah blah, he kept on talking. Ya, itu ya. Okay. He kept on talking. Ya. Nah, ini terkait dengan conjunctions ya. Conjunction yang ada di depan adalah even though. Ya, conjunctionnya adalah even though. Even though ini berarti menyatakan bahwasanya kalimat yang nempel sama even though ini itu kontras dengan kalimat selanjutnya atau kalimat yang lain. Begitu ya. Jadi maknanya harus kontras ya. Meskipun the speaker had been reminded ya, pembicara tersebut pada saat itu sebelumnya sudah diingatkan bahwa his time was up ya, waktunya itu habis ya. Nah, maka kita harus cari mana yang berlawanan ya, meskipun dia sudah diinfokan sebelumnya bahwasanya waktunya sudah habis. Nah, kalau kita pilih jawaban yang B, he stopped his presentation, itu berarti tidak backwards maknanya ya, tidak berlawanan maknanya ya. Kemudian yang he didn't realize it, ini juga masih sejalur, tidak berlawanan. Kemudian the audience enjoyed it ya, atau talk was boring, ini juga tidak selaras ya. Maka pilihan yang tepat yang maknanya kontras ya antara speaker had been reminded itu adalah he kept on talking ya, meskipun dia sudah diingatkan tapi dia masih terus saja berbicara. So answer A ya, answer A is the best answer for number 10 ya. Thank you Vienna. Ya Pak. Ya, terima kasih Vienna. Kiara, goes back to you Kiara. Oh, siapa ini? Arfasya. That's number 10.
Tadi kakak minta siapa? Kiara. Kiara? Are you there, Kiara? Ada ya? Nah, di exact conjunction. Siapa nih? Kiara mau jawab? Mau coba nomor 11? Atau Uma deh? Uma, silakan Ma. Number 11. Herbasya, boleh? Mau jawab? Atau Savitri boleh? Savitri mau coba lagi? Boleh nomor 11. Silakan Savitri. Insyaallah, Pak. Well, you can now buy jeans in any color. Blue remains the universal color of choice. Blah 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 is traditional qualities are always in fashion. Yang tiga delta. Because Ya, yang paling masuk conjunctions-nya yang mana ini? Katanya what? So that its traditional qualities are always in fashion. Oke, kita analisa ya. Ada yang mau bantu kakak analisa? Boleh? Ya, while you can now buy jeans in any color, katanya ya. Jika Meskipun ya siapa? Answernya apa? Because. Bravo. Because. Siapa ini yang jawab? Vienna. Vienna, katanya ya. Thank you Vienna ya. Gimana Vienna? Itu gimana bisa delta? Karena yang paling cocok because. Yang paling cocok maknanya adalah because gitu ya. Boleh secara makna lah. Secara makna sebentar. Nih kakak hapus dulu nih bahasan kakak tadi ya. Secara makna until itu apa? Until itu sampai. Sampai atau hingga ya. Oke, kemudian as though Juga as though ini sebenarnya sama dengan itu ya. Pokoknya kaos lah, as though itu ya. As though itu meskipun sama dengan even though ya. As though sama dengan even though. Kemudian so that ini artinya apa? So that sehingga so that harusnya setelah itu result ya, kalimatnya bermakna result atau hasil ya. Kemudian kalau because ini berarti cause ya. Kenapa? Karena cause yang hasilnya ya. Sedangkan kalau while ini artinya apa? Lagi. While sementara ya while ya. Ya, conjunction ini bermakna sementara. Coba deh kita artikan. While you can now buy jeans in any color, ya.
Sementara mungkin saat ini kamu bisa memberi jeans dengan warna tertentu gitu ya, any color, warna apapun. Nah, blue katanya ya. Nah, ini kalimat selanjutnya ada kata blue, biru. Remains the universal color of choice katanya ya. Biru itu tetap menjadi pilihan warna yang universal. Maksudnya cocok ya dipakai dengan, kalau untuk jeans ini bicara tentang jeans. Ya, bicaranya tentang jeans katanya. Tetap yang namanya jeans itu identik dengan warna biru ya. Biru itu tetap akan menjadi remains the universal color of choice ya, bukan pilihan yang paling universal. Nah, maka kita baca nih alasan ya, alasannya kata its traditional qualities are always in fashion katanya ya. Its traditional qualities, kualitas tradisional dari jeans tersebut itu hingga saat ini always in fashion ya, selalu tidak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, ini kenapa kan begitu? Pasti pertanyaannya adalah kenapa kok biru sih yang bisa jadi warna yang paling dipilih gitu ya. Nah, why? Pertanyaannya ya. Maka jawabannya harusnya lebih because ya. Because its traditional qualities are always in fashion. Kalau belinya warna biru ya, maka itulah yang menyebabkan sehingga saat ini pilihan biru ya untuk jeans yang selalu membuatnya in fashion ya, tidak ketinggalan zaman. Seperti itu ya, Vienna dan teman-teman yang lain ya, Savitri ya. So answer, ini kakak perjelas lagi ya. Answer D ya. Kenapa answer D? Karena jawaban its traditional qualities are always in fashion ini adalah cost ya. Cost. Alright, we go on. Another 10 minutes ya. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Number 12. Uma ada Uma? Number 12 Uma. Vienna lagi nggak apa-apa Vienna, boleh. Vienna, silakan Vienna. Number 12 katanya Vienna. It was raining all day, blah blah blah. The workers kept doing the project. Nevertheless. Nevertheless, ya, karena itu kan it was raining, harusnya stop dong, tapi mereka tetap ngerjain projectnya. ya. Oke, ya, maka maknanya kontras ya. Oke, karena kita lihat di kalimat keduanya itu kontras ya dengan kalimat pertama, padahal seharusnya kalau raining itu stop, tapi the workers kept doing the project, ini kontras sekali ya. Nah, di sini satu-satunya pilihan conjunction yang kontras itu adalah nevertheless ya. Nevertheless ya. Sedangkan yang lainnya itu therefore itu result ya. Likewise juga sama ya. Furthermore ya ini addition ya. Hence juga sama ya. Cause itu ya. Oke. Another one. Boleh satu lagi. Boleh Vienna, lanjutkan.
Oh, Safitri, mau coba? 13 boleh? Another one, boleh? Kita bahas yang nomor 13 ya. Saya, Kak. Ya, boleh dicoba? She could not finish her study. Blah blah blah. She would have been scholarship for future study. Ya. Yang C, Kak. Otherwise. Otherwise, okay. Otherwise, she would have been entitled to a scholarship for further study. Ini coba deh, kita analisa ya, sama-sama ya. Baik. Kalimat pertama itu she couldn't finish her study. Dia tidak bisa menyelesaikan studinya in 4 years, dalam 4 tahun. Ya, kalau dalam aturan beasiswa ketika dia tidak bisa menyelesaikan 4 tahun, ya, maka dia bisa dinyatakan tidak bisa melanjutkan beasiswa selanjutnya ya di jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, maka she would have been entitled to a scholarship for further study. She would have been entitled. Ini kakak garisin dulu ya. Entitled to a scholarship for further study. Lalu ini kita ya. Ya, yang paling dekat itu mana ya, mana? Kita tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 4 tahun. Nah, di kalimat selanjutnya, she would have been entitled to a scholarship for further study. Katanya. Ini maknanya positif ya. She would have been entitled to a scholarship for further study. Berarti yang paling cocok yang mana? Ya, untuk sementara yang ini kita ke consequently ya. Tetap negatif mana ya? She would have been entitled to a scholarship for further study. Dia akan terhambat ya untuk scholarship studi berikutnya gitu ya, karena dia tidak bisa menyelesaikan studinya dalam 4 tahun ya. So nanti mudah-mudahan kalian juga bisa menyelesaikan dalam 4 tahun kurang gitu ya, sehingga nanti kalau dapat beasiswa di jenjang selanjutnya itu akan mudah sekali didapat nantinya ya. Baik. Until number 13 ya. Nanti bahasannya kakak selesaikan sampai nomor 20 ya untuk yang paket keempat ini. Questions before leaving? Ada yang ingin second. Sebentar, kakak kirim tuh. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Uma, Vienna, dan yang lain.
Okay, so no questions. Gotta say you thanks a lot for attending. Terima kasih banyak sudah hadir adik-adik semua. Ya, jangan lupa presensinya ya. Silakan nanti setelah ini diisi presensinya. Nanti kita jumpa lagi 2 minggu setelah ini ya. Gotta say you thanks a lot. We close by subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Thank you, Uma. Thank you. Ya. Terima kasih. Bye, Uma.